Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, dan semoga Allah Ta'ala mempermudah berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sholawat fulus, insyaallah. Sholawat fulus ini memiliki 9 versi, yang dimana ke-9 versi ini mungkin bagi beberapa golongan belum begitu mengenal satu sama lain. Ada kalanya satu golongan yang memang ahli sholawat akan mengenal salah satu sholawat fulus ini. Makanya insya Allah kami rangkum 9 versi sholawat fulus ini. Versi yang pertama dari sholawat fulus ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadinil mab'uts salatan tuji'uli biha minal amwal wal markub wal mat'um wal mablusi wal fulus likulli tariq wal jurus fil qiyam wal julus wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi anwa'in nafasi wan nufus birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan sholawat yang dapat mendatangkan atau menjadikan dengannya kepada saya kekayaan harta, kendaraan, makanan, pakaian dan uang dari tiap-tiap jalan usaha dan perkata, dalam keadaan berdiri maupun duduk. Dan sampaikan juga sholawat atas keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dengan sebanyak macam bilangan nafas dan jiwa-jiwa manusia dengan rahmat pertolonganmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Demikian arti daripada sholawat fulus yang pertama. Penjelasan terkait dengan sholawat fulus ini yang pertama, yang versi yang pertama, Al-Fakir Muhammad Habib Muhammad Surfi bin Abu Nawar Al-Yadrus ini jazahkan sholawat ini bagi siapa saja yang mau mengamalkannya. Sholawat ini dibaca semampunya, sebanyak mungkin. Boleh dibaca sehabis pada sholat atau senggang waktu atau mungkin di malam hari. Idealnya sholawat ini dibaca 11 kali pada sholat 5 waktu. Akan tetapi ada yang lebih utama lagi, dibaca 100 kali di dalam sehari semalam. Jadi artinya 100 dibagi 5 mungkin 20 berapa ya, 10 kali 20 kali 5 100, oke. 20 kali di dalam sekali sholat pada sholat satu waktu. Jadi 5 kali sholat 5 waktu adalah menjadi 100, kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah apa yang menjadi hajat terkait dengan rezeki, baik itu kekayaan harta, kendaraan, makanan, pakaian, dan uang, akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Idealnya adalah bagi para perniaga atau pedagang ataupun pengusaha, ada baiknya mengamalkan sholawat ini, karena sholawat ini mungkin akan banyak memberikan berbagai kemudahan-kemudahan di dalam pencarian kasab para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang kedua, sholawat fulus yang kedua, versi yang kedua adalah Allahumma sholli ala Muhammad dan nuqud wal fulus wa salim tasliman alaih wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummil fulus. Khasiat daripada salawat ini adalah yang pertama itu yang terutama yang banyak para ahli salawat itu memfungsikan untuk membuat uang asma atau sebagai peneras rezeki atau mungkin sebagai bibit uang untuk penarik uang yang di luar. Penarik dalam artian begini, ketika Anda memiliki warung atau mungkin kios atau mungkin dagangan, dagangan itu tentu ada alat transaksi yang namanya uang. Nah, uang itulah Anda isikan dengan sholawat ini, lalu kemudian uang inilah disimpan di tempat uang yang biasa Anda simpan dalam perdagangan, mungkin laci atau sebangsa, semisal itulah kas, laci uang. Dan insya Allah uang itu akan menjadi bibit untuk melancarkan atau untuk mendatangkan uang-uang yang lain ke peti Anda. Seperti itu kurang lebih. Adapun tata caranya adalah sediakanlah uang kertas yang berangka ganjil, yaitu 5.000, 50.000 gitu. Setelah uang itu satu lembar itu Anda sediakan, lalu Anda berwudu, lalu kemudian letakkan telunjuk jari kanan Anda di tengah-tengah uang, lalu membaca sholawat ini sebanyak 333 kali. Setelah itu lalu kemudian balikan lagi uang itu, dibalik ya, taruh telunjuk jari kanan Anda di tengah-tengah uang tersebut, lalu baca lagi 333. Itu satu malam, dan lakukan selama 3 malam. Untuk hal-hal yang terkait dengan cara pembelanjaan itu tidak terpaku sama uang tersebut. Uang tersebut itu hanya disimpan di laci saja, tidak digunakan.
Jadi uang itu berfungsi sebagai bibitnya, jadi tidak bisa ditransaksikan atau dibelanjakan. Jadi bukan kita membelanjakan uang itu sehingga uangnya kembali, tidak seperti itu. Jadi ketika sudah dibacakan sholawat ini 333 kali dengan terunjuk kanan, lalu kemudian dibalik, baca lagi sholawat ini 333 kali. Lakukan selama 3 malam. Setelah 3 malam selesai, siap digunakanlah uang itu dengan cara menaruh uang tersebut di laci. Demikian. Lalu kemudian versi yang ketiga dari sholawat fulus ini adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mab'uts salatan tajlibuhal amwal wal fulusa wal mablusa wal mat'uma bi'adadi kulli nafasi wan nufus. Yang ketiga ini fadilahnya, keajaiban dan kedahsyatan dari sholawat fulus. Kita semua mungkin berpikir bahwa secara umum emang tidak semua orang yang ingin kaya, tapi secara umum orang ingin kaya. Bermacam-macam pekerjaan dilakukan untuk memperoleh kekayaan tersebut, dan hal yang paling bijak, yang paling ideal adalah dengan melazimkan membaca sholawat ini. Dan sholawat ini insya Allah akan memberikan dorongan secara gaib untuk mendatangkan berbagai keuntungan dan melipat gandakan transaksi orang-orang untuk bertransaksi dengan kita. Karena sholawat ini dijadikan wasilah untuk kelancaran perniagaan dan perdagangan kita, insya Allah. Lalu kemudian keajaiban daripada sholawat ini ya tentu mendatangkan rezeki, pembuka pintu rezeki, melancarkan usaha, melariskan perdagangan dan lain-lain. Wasilah daripada membaca sholawat fulus ini. Caranya mengamalkannya atau kaifiatnya dibaca 11 kali pada sholat fardu. Andai pun memang jika ingin lebih deras lagi, atau mungkin ada beberapa faktor yang ketika operasional itu berlangsung, ketika perdagangan itu ada tersendat di suatu waktu, silakan mustame membacanya 100 kali di setiap malam setelah istiqomah, dan insya Allah itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perdagangan. Apalagi ditambah dengan membaca suratul waqiah 2 kali setiap ba'da sholat asar dan subuh, 2 kali setelah ba'da isya, dan ba'da sholat duha. Juga disarankan, dikatakan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, untuk membaca suratul waqiah ba'da asar di hari Jumat. Itu dilazimkan. Insya Allah ini akan banyak membantu perkembangan daripada perniagaan para mustami'. Apalagi ketika memang dilazimkan selama 40 hari tiada putus, baca sholawat ini sebanyak 100 kali, lalu membaca suratul waqiah pada asar dan pada subuh, pada isya, pada duha, lalu setiap minggunya pada asar di hari Jumat, itu akan sangat baik dan mempercepat di dalam pencapaian perdagangan atau perniagaan para mustami', insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atau mungkin dengan sholawat yang
dihajatkan ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mab'uts salatan tajlibuhal amwal wal fulusa wal mablusa wal mat'uma bi'adadi kulli nafasi wan nufus wasallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qadra la ilaha illallah Muhammad Rasulullah waghnina wahfidna wa wafiqna lima taradha wasrif anin nas ala waradha anil hasanatain warakhatnatain khairal aman khairal aman. Bentar ya, syakarannya tertinggal. Khairal aman wansa irilah wa sahbihi aimatil huda wa masabihi dhalam wa adkhilna jannata darussalam ya hayyu ya qayyum ya Allah. Kemudian titik-titik ini silakan disebutkan terkait dengan hajat mustami yang ingin disampaikan, dan ini seyogyanya dibaca 99 kali. Caranya adalah sediakan uang yang masih berlaku, nominalnya terserah. Tidak seperti yang versi yang pertama ya, dia harus ganjil. Ini baik nominalnya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, silakan. Lalu kemudian oleskan ke uang tersebut minyak misik, lalu kemudian bacalah salawat bil fulus ini 99 kali. Setelah selesai, tiupkan ke uang tersebut sebanyak 3 kali. Ritual ini dilakukan pada jam 12 malam dan sebelumnya mengerjakan sholat sunnah hajat terlebih dahulu. Akan lebih bagus lagi berpuasa 1 hari sebelum membuat asma ini. Kegunaannya adalah untuk jalbur rezeki, untuk usaha. Insya Allah rezeki akan terus mengalir bagi yang mengamalkannya. Semoga bermanfaat ya, insya Allah ta'ala. Lalu versi selanjutnya jadi sholawat fulus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mab'uts salatan tajuru bihal amwal wal fulus wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi caranya adalah dibaca setelah pada sholat subuh sebanyak 70 kali, lalu tiupkan ke uang yang akan kita belanjakan. Insya Allah uang tersebut akan menjadi penarik uang dan yang lainnya. Nah, artinya Anda bisa mengkombinasikan kaifiat yang pertama sama yang keempat ini. Dari keempat ini untuk belanja, sementara yang versi yang pertama untuk biang yang tidak dibelanjakan. Kalau sholawat yang ini adalah untuk dibelanjakan. Jadi bisa Anda kombinasikan sehingga akan memaksimalkan ikhtiar Anda di dalam perniagaan untuk pencapaian-pencapaian yang memang Anda inginkan, insyaallah ta'ala, amin. Lalu versi yang selanjutnya dari sholawat fulus, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mab'uts salatan kamilatan tajurul bihal amwal wal fulusa wal mat'umah wal mala biadi fi ayyi sa'atin fil qiyam wal julus. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus salawat yang sempurna, yang dengan sebabnya engkau mengalirkan, melimpahkan harta benda, uang, makanan dengan tanganku di setiap saat, baik ketika berdiri maupun di saat duduk. Ketahuilah, jenis salawat ini banyak sekali ragam jenisnya, dan semuanya adalah baik dan bagus apabila dikerjakan dengan dibarengi mahabbatullah wa mahabbatur rasul. Sebab hanya sholawat Nabi saja yang termasuk zikir aurad yang adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersamaan. Hal ini juga termasuk simbol tauhid, syahadat dan syahadat Rasul pada hakikat dan syariat tersebut. Di dalam beberapa kitab dan risalah sholawat, para ulama mengatakan ada sekitar 12.000 jenis sholawat Nabi. Salah satu sholawat yang terkenal adalah sholawat harta ini, atau sholawat fulus atau sholawat bilmal.
karena di dalamnya memang ada lafaz seperti itu. Jadi untuk yang versi ini kerjakanlah sebelum subuh hari Jumat, artinya ada sholat fajar nih. Sebelum subuh itu ada sholat sunnah fajar, dibacalah sholawat ini, insya Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran serta memaksimalkan pendapatan di dalam perniagaan Anda, dan akan menyampaikan pada hajat-hajat tentang kekayaan. Wallahu a'lam bishawab. Acaranya sama, jadi berwudu dengan sempurna, sholat hajat 4 rakaat dengan 2 salam, kemudian hadroh seperti biasa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah hadiah. Hanya saja hadiah di sini dibacakan Fatihahnya adalah 7 kali, lalu kemudian bacalah ya Allah ya Kafi ya Ghani ya Fatah ya Razak. Jadi Asmaul Husna ini dibaca itu di dalam afirmasi. Afirmasi itu semacam wirid atau zikir yang dikaitkan dengan imajinasi kita. Jadi membayangkan apa yang kita harapkan, lalu dengan dibarengi kalimat ya Allah ya Kafi ya Ghani ya Fatah ya Razak, ya Allah ya Kafi ya Ghani ya Fatah ya Razak. Ini bisa diulang-ulang baik 3 kali, 7 kali, ataupun berapa kali yang memang mustami sanggup, silakan. Karena ini sifatnya afirmatif ya. Jadi afirmatif ini adalah tergantung dari kualitas imajinasi Anda dengan ketersambungan apa yang Anda ucapkan, seperti itu kurang lebih. Semakin Anda cerdas mengafirmasikan mengimajinasikan afirmasi itu, kalimat ini di dalam imajinasi Anda, artinya Anda cerdas mengafirmasikan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bisa juga Anda tambahkan karuniakan dan takdirkan kepada hamba dan orang-orang yang pernah berjumpa dengan hamba, serta kepada orang-orang fakir dan miskin dimanapun berada, agar segera memiliki harta yang berlimpah, uang yang banyak dan berkah, usaha yang maju dan meningkat pesat, kesehatan dan keselamatan zahir maupun batin dalam segala situasi dan kondisi untuk kemaslahatan umat, banyak dengan berkah dan rahasianya yang terdapat di dalam sholawat harta yang hamba bacakan pada pagi hari ini bisiril Fatihah. Lalu kemudian membaca surah Fatihah 3 kali. Demikian itu insya Allah akan memiliki pola pendorongan daya batin untuk diafirmasikan, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya para pengamal sholawat atau ahli sholawat sudah mengetahui terkait dengan sebelum membaca sholawat itu biasanya dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Minimal seperti itu. Namun ada juga yang memang ahli sholawat menambahkan dengan kalimat Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithala li amrika wa tasdiqa li nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fi wa syauqan ilaihi wa ta'ziman li qadrati wa li kauni sallallahu alaihi wasallam ahla lidzalika fataqabbal minni badlik wa ihsanik wa jal hijab wa laqaflam qalbi wa ja'al min ibadika salihin. Allahumma zidhu syarafan ala syarafil ladhi awalaitahu izzan ala izzil ladhi a'taitah wa nuran ala nurih ladhi minhu khalaqtahu ali maqamahu fi maqamatil mursalin wa darajatahu fi darajatin nabiyyin wa as'aluka ridhaka wa ridahu ya rabbal alamin ma'afiyati daimati wal maut alal kitab wa sunnah wal jamaah wa kalimat ayyi syahadati ala haqiqati min ghairi tabdil
wala tagiri waghfirli maratakabtuhu bibadlik wa judik wa karamik ya rahman rahimin. Baru kemudian membaca salawat. Lalu yang kemudian selanjutnya membaca salawat bil fulus tadi 313 atau sebanyak 1000 kali, mohon maaf, dalam satu kali duduk. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu ditiupkan ke minyak cendana asli atau minyak 1000 bunga bibit yang itu yang lebih bagus, maksudnya wanginya. Lalu dioleskan ke uang tersebut, maka insya Allah uang tersebut akan menjadi uang bibit kita, dan kemanapun Anda berniaga atau Anda berdagang atau bekerja, berkasab, bawalah selalu uang tersebut, insya Allah akan memberikan keberkahan tersendiri. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Lalu selanjutnya ada versi yang selanjutnya, versi sholawat fulus yang lain adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi uliya biha minal fulus. Ini sholawat fulus yang ringkas, dibaca 1000 kali setelah ba'da sholat hajat, insyaallah makbul, terkait dengan mendatangkan uang. Lalu yang selanjutnya, versi yang selanjutnya dari sholawat fulus ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan kamilatan tajuru li bihal amwal wal fulusa wal mat'umah wal mablusa wal markuba min kulli jihad fi ayin waqtin wa sa'atin bi'adan nafas wan nufus kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga salawat dan keberkahan serta salam yang sempurna selalu tercurah kepada junjungan kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sebab berkahnya selalu mengalir kepadaku harta dan uang serta makanan, pakaian dan kendaraan dari segala arah penjuru di setiap waktu, sebagaimana jumlah keluar masuknya nafas, jadilah maka terjadilah. Jadi di kun fayakun di sini kun, jadi titik-titik, maaf, kurang lebih seperti itu. Kun titik-titik fayakun. Jadi di sini bayangkan apa yang kita inginkan. Demikian. Ingin usaha berkah, ingin perdagangan bagus, ingin diterima atau gimana. Anda yang paling paham terkait dengan niatan Anda. Lalu kemudian bacalah tawasul kepada Rasulullah, lalu kepada Khulafatur Rasyidin seperti biasa, Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu malaikat Mikail, Asrafil Azrail, lalu pada bapak dan ibu kita jika memang telah wafat, atau kita cukup ila hadrati abi wa umi, karena nanti jika dikatakan sebagai hadrat, insyaallah itu akan dipersiapkan ketika pun nanti ajal menjemput, akan pahala hadiah kita itu akan sudah tersedia nanti. Adapun jika memang sudah wafat, itu lebih bagus lagi karena memang sudah kita kirimkan, demikian kurang lebih. Lalu kemudian Sahibul Fulus wal Mal, jami Sahibul Fulus wal Mal. Jadi Sahibul Fulus wal Mal ini menghadiahkan kepada orang yang memiliki uang, kurang lebih seperti itu. Lalu memberikan Fatihah hadirat kepada yang mengijazahkan sholawat ini, kurang lebih seperti itu. Faidahnya daripada sholawat fulus yang ini adalah mendapat ridha Allah, syafaat Rasulullah, agar hati dan pikiran selalu tenang, murah rizki, dan selalu tidak pernah kekurangan uang, terus menjadi kaya raya, terbuka segala pintu kebaikan, sukses zahir dan batin, dan yang lainnya.
Lalu selanjutnya sholawat bil fulus versi yang selanjutnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khulus, Allahumma atini rizki wal fulusi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih semuanya sama secara fadilah ya. Hanya saja mungkin akan berbeda ketika sholawat ini terijazahkan dari siapa. Sholawat ini berasal dari Al-Habib Mustafa Al-Idrus dari Said Abdul Al-Kaf, Bontang, Kalimantan Timur. Sumber daripada ijazah sholawat fulus versi yang ini. Lalu versi yang terakhir ini adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tarzuqu lanal fulus wa tuwasi'u lanal fulus wa yassir lanal fulus wa kathir lanal fulus wa tu'ti lanal fulus wa tuqarribu lanal fulus bijahi malikil kudus fulus wa sallallahu ala nabil kudus wa ala alizakil gurus walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya kudus, ya Allah ya kudus, ya Allah ya kudus, sahilan nabil fulus bil wali muhin nufus Habib Abdullah Al-Idrus. Jasa ini dari Habib Alwi Al-Bait dan Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Salawat ini dibaca 70 kali setelah sholat maghrib dan subuh. Tawasul kepada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Semoga bermanfaat kepada para mustami'. Jika memiliki hajat terkait dengan kekayaan, rezeki yang banyak, dan harta yang melimpah, silakan dipilih salah satu daripada ke-9 versi sholawat fulus. Andai para mustami' ingin menggabungkan daripada ke-9 sholawat fulus ini, silahkan. Artinya memang mustami' bersungguh-sungguh ingin memperoleh kekayaan. Hal tersebut memang tidak dilarang, hanya saja agar diperhatikan bahwa kekayaan, anugerah apapun itu yang sudah kita terima, semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala, dan itu termasuk amanah. Ketika amanah itu dijalankan dengan baik, maka insya Allah akan baik juga dan akan bertambah. Akan tetapi jika amanah itu tidak dijalankan dengan tidak baik, maka akan berbalik, akan menjadi siksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kurang lebih seperti itu, wallahu alam bimuradih. Demikian fadilah dan penjelasan daripada sholawat fulus secara keseluruhan dari 9 versi. Adapun fadilah daripada membaca sholawat secara umum, dikatakan di dalam suatu hadis, man sarrahu ayaktala bil mikyali laufa idza shalla alaina ahlal bait falyaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji ummahatil mu'minin wa dzurriyyati wa ahli baiti kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barang siapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang genap atau sempurna, maka ketika bersalawat kepada kami, hendaklah ia berkata menghaturkan salawat kepada ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang umi beserta istri-istri beliau, ibunda kaum mukminin dan keturunannya, sebagaimana Engkau anugerahkan salawat kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha pemurah. Akhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kandungan hadis ini mengandung anjuran untuk berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan segot tersebut. Sebenarnya pangkal hadis ini telah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab lainnya yang menjadi rujukan
namun tanpa lafaz barang siapa yang ingin ditimbang dengan timbangan yang genap atau sempurna. Sementara hadis dengan redaksi tersebut hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Dikatakan di dalam hadis yang lain, "Sallallahu ala Muhammad wa qala, Allahumma anzilhul maq'adal muqarrab yadaka yaumal qiyamah wa ajabat lahu syafaati." Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian berdoa, "Ya Allah, tempatkanlah dia di tempat tinggal yang dekat di sisimu pada hari kiamat, maka ia pasti memperoleh syafaatku." Tahrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dari Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Imam At-Tabrani juga meriwayatkannya dari sumber yang sama dalam Al-Mu'jamul Awsat, sedangkan Imam Al-Mundhiri mengatakan di dalam At-Targhib wa Tarhib fi Dzikr bahwa sebahagian sanad mereka adalah hasan. Kandungan makna hadis menggabungkan antara sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa untuk beliau agar ditempatkan di tempat yang terdekat dengan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka ia berhak dan mendapatkan prioritas utama untuk menerima syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan tentang fadilah sholawat di dalam beberapa hadis tersebut. Semoga bermanfaat dan semoga memotivasi para mustami untuk senantiasa melazimkan dan memperbanyak membaca sholawat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari saya secara pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh